Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya yang kami hormati Miss Reniza Helena Putri, SE/MSI sebagai dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri yaitu Mega Puspitasari sebagai moderator, serta rekan-rekan saya ada yang pertama Berne Mernani, yang kedua Fani Sari Puspita, ketiga Rafina Puspita, yang keempat Rosa Rahelisa, yang kelima Tia Septiana, yang keenam Rizky Hasana, yang ketujuh Tantri Amanda, yang kedelapan Emma Nurliana, yang kesembilan Vina Husnul Fadilah, yang ke-10 Wayani Kenayu, dan yang terakhir ada Rizka Mulyani. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi resiko likuiditas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rosa Rahelisa. Kepada Rosa Rahelisa dipersilahkan. Baik, definisi rasio likuiditas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh pada terganggunya aktivitas perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pelajaran Rafael dalam menganalisis risiko likuiditas dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi sebagai analisis arus kas, dan yang kedua analisis kewajiban jangka pendek dan analisis terhadap arus dana jangka pendek. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Rafina. Penyebab resiko likuiditas, utang perusahaan berada dalam posisi extreme leverage, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar kebijakan strategi yang salah, sehingga menyebabkan kerugian kepemilihan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Terjadi penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Baik, selanjutnya akan lanjutkan rekan saya, Vina Kusnul. Kategori risiko likuiditas dari segi perbankan, menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pertama, risiko likuiditas pasar, ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Kedua, risiko likuiditas pendanaan, risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Septiana. Baik, selanjutnya resiko likuiditas dan nilai saham. Dalam rangka memperkecil resiko likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai rasio likuiditas. Rasio likuiditas tinggi diminati investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif investor ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas untuk melihat resiko suatu perusahaan. 1. Liquid dan solvabil. Perusahaan dinyatakan sehat dalam keadaan baik. 2. Liquid dan insolvable. Perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan membayar utang secara tepat waktu dianggap bermasalah. 3. Liquid dan solvable. Perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan membayar utang yang jatuh tempo masih sangat baik. 4. Ada illiquid dan insolvable. Perusahaan dalam keadaan kondisi menuju kebangkrutan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Tantri Amanda. Baik, rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Manfaat analisis rasio keuangan yaitu 1. Bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaan. 2. Bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengambilan pokok pinjaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, rasio likuiditas, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial yang segera jatuh tempo. Ukuran likuiditas terdiri dari current ratio sama dengan current asset atau aset lancar, current liabilitas atau kewajiban lancar, quick ratio sama dengan current asset dikurang investoris. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rizky Hasanah. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas sama dengan total aset dikurang total liabilitas ditambah long term liabilitas fixed asset. Hubungan current ratio dan likuiditas perusahaan. Rasio lancar sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar penyangga kerugian cadangan dana lancar. Dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi resiko likuiditas. Yang pertama yaitu melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Yang kelima, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi presentasi pada malam hari ini, yaitu tentang risiko likuiditas. Untuk itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.